Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, ada beberapa hal penting yang akan saya coba sampaikan karena ini langsung dari manajemen juga gitu ya. Yang pertama mengenai nobar teman-teman, karena tiket sudah dipastikan sold out, maka jawabannya adalah nobar. Jadi buat teman-teman yang memang ingin merasakan atmosfer nobar dengan bobotoh yang lain, itu bisa di dua tempat. Yang pertama ini di CGV atau di bioskop CGV di Paris Panjava dengan biayanya Rp85.000. Itu bisa masuk di jam 18.30, kan Persib mainnya jam 7 malam. Nah, setengah 7 sudah dibuka untuk bioskopnya teman-teman gitu ya, sudah bisa masuk ke ruangan bioskopnya di CGV Paris Panjava. Lalu yang kedua, teman-teman juga bisa nonton nobar langsung di Graha Persib mulai pukul 18 teman-teman gitu ya, dengan biaya kalau daftar di Instagramnya dulu gitu ya itu Rp65.000, tapi kalau langsung on the spot datang ke Graha Persib dengan biaya Rp75.000 gitu teman-teman. Tapi ada beberapa keuntungan kalau nobarnya di Graha Persib, itu teman-teman mendapatkan snack ringan gitu ya, minuman dan snack ringan, dan juga mendapat undian, bisa jadi dapat tiket gratis di laga kandang selanjutnya, lalu juga bisa dapat jersey gratis teman-teman. Itu ya, jadi ada beberapa keuntungan, belum lagi biasanya suka ada quiz, jadi ya bisa juga nanti misalkan yang menjawab bisa dapat jersey juga teman-teman, atau spesial merchandise yang lainnya itu gitu ya. Lalu yang kedua ini masalah jersey teman-teman. Insya Allah untuk jersey kita sudah ready stock lagi. Untuk dari Persib Store sendiri ini batch yang terakhir untuk jersey ACL teman-teman, yang kemarin nggak kebagian ACL tapi khusus yang lengan panjang gitu ya, ACL lengan panjang, namun bukan supporter edition, ini yang replika. Itu mangga silahkan bisa langsung di kita juga bisa, atau di Persib Store-nya juga bisa. Jadi ini batch terakhir, kalau yang kemarin sudah habis, sekarang yang home dengan away-nya itu habis. Tapi kalau untuk yang GK atau penjaga gawang, ACL penjaga gawang masih ada, ataupun ACL home away penjaga gawang yang lengan panjang itu sudah tersedia. Ingat teman-teman, dalam waktu kurang lebih 2 minggu biasanya sudah habis lagi. Insya Allah kita sudah ada lagi restock langsung dari Persib Store-nya. Jadi mangga buat teman-teman yang memang nggak mau riweh gitu ya, nggak mau ribet, bisa langsung di kita aja di bawah di kolom komentar itu biasanya ada produknya gitu ya, langsung dari Persib Store. Nah di situ teman-teman bisa langsung lihat dulu aja, nggak apa-apa, klik lihat, kalau sudah sesuai deskripsi dan harganya mangga bisa langsung di order gitu ya, karena ini nggak bertahan lama. Termasuk juga ada jersey tank topnya yang kemarin tank top tuh yang garis 3 gitu ya. Nah ini sudah ready stock lagi teman-teman, dan ini memang edisi yang terakhir juga, jadi segera dimanfaatkan. Mudah-mudahan ya koleksi Persib musim ini bisa menjadi koleksi yang bersejarah, karena insya Allah kita menuju hat-trick juara. Jadi apapun jersey di musim ini itu akan menjadi sejarah teman-teman gitu ya, mangga dimanfaatkan saja. Lalu informasi yang ketiga ini masalah keamanan. Persib Bandung resmi katanya menolak segala macam kehadiran dari Aremania ke GBLA. Tapi sepertinya ya, ini kita semua tahu lah teman-teman, Aremania sudah banyak yang ada di Bandung, bahkan petinggi dari Aremania juga sudah ada beberapa hari yang lalu, dan memang sudah sowan gitu ya ke beberapa komunitas supporter bobotoh gitu ya, ada terutama dari Viking lah gitu ya. Jadi sudah sowan juga ke pihak keamanan gitu ya, dan yang terakhir sudah sowan juga ke Panpel
Persib Bandung. Jadi ini mungkin hanya sekedarnya paribahasa hungkul lah gitu ya, biar terlihat meyakinkan, tapi kita tahu semua teman-teman, kita sudah siap disanksi. Untuk Persib Bandung juga sudah siap menerima sanksi dengan kehadiran supporter tamu, karena kurang lebih 2000 supporter Aremania katanya memang sudah akan ke GBLA, dan itu memang sudah difasilitasi oleh Polrestabes Bandung juga. Jadi memang Polrestabes menyiapkan 3000 personil, kurang lebih teman-teman satu personil kepolisian, pihak kepolisian itu harus menjaga sekitar 20-25 orang. Jadi memang ini agak sedikit riskan, makanya sekali lagi kita ingatkan, awas ada provokator, awas ada kejanggalan-kejanggalan yang memungkinkan untuk pihak-pihak tertentu memberikan sanksi yang berat ke Persib Bandung. Tapi kalau untuk sanksi administratif saja seharga 25 juta itu pihak Persib Bandung katanya ya sudah ridho lah gitu ya, sudah siap menerima sanksi itu, karena demi apa kan, waktu Persib away ke Malang juga kan, Boboto datang sana diterima dengan baik, disambut dengan yang baik gitu ya. Nah ini juga Persib ya setidaknya katanya ingin memberikan yang sesuatu balasan juga. Jadi ya oke lah katanya, kalau hanya denda administratif 25 juta rupiah, tapi jangan sampai ada hal-hal yang merugikan atau memberatkan hal yang lainnya. Makanya hati-hati ada provokator itu yang memang diwanti-wanti lah gitu ya. Ini ya TA istilahnya, atau yang tahu-tahu aja katanya gitu teman-teman. Lalu selanjutnya juga kita update dulu mengenai kesiapan dari Persib Bandung, yang mana Boyan Hodak di sini sudah menyampaikan bahwa untuk kesiapan Persib Bandung alhamdulillah positif gitu ya teman-teman. Jadi menurut Boyan Hodak di sini pemain dalam situasi yang positif, pemain juga sudah situasi yang siap menghadapi Arema walaupun sedikit kelelahan. Jadi dalam situasi hari ini itu kita akan menjalani official training, namun kemarin itu sudah pemantapan hanya skema bermain dan taktikalnya saja. Tapi kalau untuk segi kebugaran ini tidak dikasih latihan yang berat, karena memikirkan untuk daya tubuh gitu ya, atau kebugaran takutnya malah drop. Jadi ya Boyan Hodak sudah mewanti-wanti bahwa menghadapi 6 laga final ke depan ini sangat memerlukan semua daya juang dari pemain. Jangan cedera dan jangan terlalu banyak dapat kartu, itu yang disampaikan oleh Boyan Hodak gitu ya. Walaupun kita nggak pernah tahu di atas lapangan bagaimana, tapi yang jelas ya sudah dikasih tahu lah itu. Dan kita juga mendengar teman-teman ada yang menyampaikan langsung ini mah ya gitu ya via WA teman-teman yang ada di Kalimantan gitu ya, mengatakan bahwa Borneo FC pun sama dengan Persib Bandung sudah katanya mewanti-wanti ke pemainnya jangan sampai banyak terkena kartu dan juga jangan banyak melakukan pelanggaran. Artinya apa? Artinya di sini bahwa pelatih-pelatih yang memang berfokus kepada juara itu tidak banyak AIUEO gitu ya, nggak banyak hal-hal yang aneh, tapi fokus kepada timnya, bahwa ya kita mengajar juara itu harus melakukan ini itu, bukan nyari pembenaran atau nyari alasan yang aneh-aneh gitu ya teman-teman. Makanya Boyan dan juga pelatih Borneo ini memang sepertinya tahu apa yang harus dilakukan ke timnya. Kenapa jangan memperoleh banyak kartu, karena setiap akumulasi ini mempengaruhi kekuatan tim ke depannya, karena kan sama-sama tim ini belum aman gitu ya untuk meraih titel juara, karena sekarang kita hanya berfokus kepada Borneo FC saja teman-teman. Kalau Persija insya Allah lah nggak akan juara teman-teman, walaupun BP itu atau Bambang Pamungkas mengatakan akan mengkudeta Persib di pekan ke-34. Sepertinya BP harus menghitung ulang pernyataannya gitu ya. Jadi ya baiklah, kemakan omongannya sendiri gitu ya teman-teman. Ini setidaknya kita bisa mengesampingkan Persija dulu lah. Yang fokus utama adalah ke tim sendiri, yang kedua ke Borneo FC, karena
poin dengan Borneo FC ini hanya berjarak 1 pertandingan saja. Jadi kalau aman 6 pertandingan ini harus menang seluruhnya, dan sesuai dengan permintaan Wahaji Umuh juga kepada pemain gitu ya. Fokus menang dan menang katanya. Jadi 6 laga kita harus menang, 3 laga minimal menang, itu sudah menyingkirkan Persija dari perburuan gelar juara, teman-teman. Itu jadi ya mudah-mudahan lah ini semua pemain fokus gitu ya. Dan kalau dari Arema sendiri, mereka mempunyai waktu istirahat lebih panjang sebetulnya dari Persib Bandung sebelum laga besok. Namun ya nggak jadi masalah katanya, karena kan setiap laga itu berbeda situasinya. Makanya Boyan Hodak mengharapkan Bobotoh memenuhi GBLA besok dan memberikan satu dukungan yang positif untuk Persib Bandung. Biasanya kan dengan penonton yang banyak, katanya lawan akan sulit menemukan permainan terbaiknya di GBLA gitu, teman-teman, gitu ya. Jadi yang terakhir adalah insya Allah nanti sore kita buka kuis terbaru untuk mendapatkan 1 buah jersey supporter edition yang ini. Jadi kemarin karena nggak jadi, teman-teman, karena ya memang kontroversial gitu ya pertandingan Dewa menghadapi Persib, sehingga kita ganti kuisnya tebak skor antara Persib menghadapi Arema saja, yang akan mendapatkan 1 buah jersey original dari Persib Store, yaitu supporter edition gitu ya. Ini insya Allah lah besok mah ada pemenangnya gitu ya. Jangan sampai hal-hal yang nggak enak terjadi lagi gitu ya, teman-teman. Nah, nanti sore inget jangan kemana-mana. Nanti sore khusus di 1 video saja kita kumpulkan jawabannya, sehingga besok bisa langsung kita undi gitu ya pemenangnya ketika Persib Day, teman-teman. Baik, nah ini juga kita bacakan. Dari kemarin udah lama nggak bacain pertanyaan dan juga pesan-pesan yang ingin dibacakan gitu ya. Sekarang kita mulai lagi. Yang pertama, teman-teman, Kang, Persib PS Arema kick off jam baraha jadina jam 7 malam atau 19.00 waktu Indonesia Barat. Ingat teman-teman, bukan 15.30. Yang fix yang jadinya jam 7 malam ya. Dan live live di Indosiar itu sudah fix ya. Lalu selanjutnya, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upami keamanan beribu-ribu, Persib bayar ke pihak polisina. Ya pasti atuh ya kalau masalah bayar mah, tapi ya ayak lah sabrahan nilai nama, tapi intinya adalah bayar ya. Lalu selanjutnya, Bang mau tanya, kalau Aremania datang ke Bandung, apa tidak akan kena sanksi buat Persib? Hatur nuhun. Ya pasti kena sanksi gitu ya, bahkan ya sudah terang-terangan gitu, udah ya mau gimana lagi. Kalau sanksi administratif senilai 25 juta gitu ya, itu sudah siap dari Persib. Ya ini off the record saja gitu ya, maksudnya ya kita aja yang tahu gitu. Persib manajemen sudah menyediakan anggaran khusus sepertinya untuk membayar denda, asalkan ini yang diwanti-wanti itu awas ada provokator yang maunya mungkin nantinya akan sanksinya lebih berat lagi. Tapi kalau administratif dengan kehadiran tim tamu, yaitu setidaknya sudah ada udah ada persiapan lah gitu ya, teman-teman. Nah, makanya besok yang nyetadion mah hati-hati saja provokator. Lalu selanjutnya, Kang Roni, kapan ada tebak skor lagi? Nah, nanti sore kita coba tebak skor lagi Persib menghadapi Arema gitu ya. Jadi di video nanti sore khusus 1 video aja kita tampung semua prediksinya dan ya kuisnya di situ biar nggak kemana-mana ya. Lalu selanjutnya, yang terakhir mungkin ya, tiket habis ku calo Kang, parah. Ya kumaha ya kalau ini mah, karena banyak juga dari kemarin tuh teman-teman yang memang agak sedikit mengecewakan gitu ya, karena
jangankan penonton umum yang war tiket atau yang membeli tiket baik di aplikasi gitu ya, itu ya aplikasi kan ada Brimo, ada juga Bale, ada juga Persib F dan juga GoPay gitu ya. Ini memang sangat sulit mendapatkan Persib Bandung. Tiket Persib Bandung belum sampai dengan 1 jam itu sudah sold out. Nah, apakah secepat itu atau bagaimana? Memang kalau kemarin atau menghadapi Arema ini agak spesial teman-teman gitu ya. Kemarin juga banyak bukan yang umum saja tapi yang anggota komunitas pun gitu ya yang merasa belum beli padahal dia punya nomor keanggotaannya gitu ya, aktif, dan ketika mau beli sold out gitu ya, dan ada notifikasi bahwa tiket sudah digunakan. Maksudnya pembelian tiket dia sudah ada yang menggunakan dengan nama orang lain walaupun dia belum beli gitu ya. Nah, ini memang sedang viral teman-teman gitu ya. Kenapa sampai dengan begini? Apakah memang calo itu sudah merajalela atau bagaimana? Ada juga yang memang mengatakan kan ini tuh Aremania mau banyak yang datang katanya gitu ya. Jadi tiket-tiketnya ya gimana lagi kalau bukan dari beberapa teman-teman yang menyediakan gitu. Jadi ya kumaha gitu ya, sekarang mah agak sulit kalau memang tidak ada calo. Makanya besok kalau yang mau beli di calo harganya mungkin rada beda daripada laga-laga sebelumnya gitu ya teman-teman. Jadi ya gitulah, kalau calo mah jangan jauh-jauh, pasti ada dari dalam sendiri ya. Baik, ini juga sebelumnya punten kita agak sedikit rendah suaranya karena saya gatel agak tenggorokan. Jadi memang kita pelan-pelan saja. Nah, ini ada teman-teman yang ingin disapa katanya. Yang pertama ada Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin. Wah, sudah lama kita nggak dibacakan ya Kang Denny. Lalu juga ada Kang Sani di Talaga Saat Puncak Bogor. Ada juga Bobotoh di Cisaga Ciamis. Ada juga Bobotoh di Palembang. Ada juga Kang Ujang di Incheon Korea Selatan. Ada juga Bobotoh di Ciwaru Kuningan. Ada juga Kang Asep Kidul Timah Kelung. Ada juga Kang Jalas di Anyar Banten. Ada juga Mang Engkus Boboko Cikampek. Ada juga Bobotoh di Tampomas Sumedang Larang. Ada Bobotoh di Sawah Lunto, ada juga Mang Dahya di Limbangan Garut, ada juga Kang Jainal Jatiwangi Majalengka, ada juga Bobotoh di Cilengkrang 2, ada juga Kang Aceng di Depok, ada Kang Jatmang di Jatman Lapang Gumbira Nagrak Sukabumi, ada juga Boboko di Cikalong, ada juga Bobotoh di Manonjaya Tasik Kang Dedeyana, lalu juga ada Abah Ken Boboko Jati Handap, ada juga Bobotoh di Subang, ada Bobotoh di Luragung Selatan, ada juga Abah Hari di Jogja, ada juga Bonjopi Kiara Bandung Marga Asih, ada juga Abah Dadang di Cikambui Tengah Katapang, ada juga Abah di Cigadung, ada juga Bobotoh Kebun Strawberry, ada juga Bobotoh Cipendei Kuningan, ada Bobotoh di Majalaya RSUD Ebah, ada juga Bobotoh di Pangatikan Garut, ada Ibu Sepuh di Cianjur, ada Kang Nanang Tiger Boy di Manonjaya Tasik. Wah, ini mah sudah oke lah, ada wayah Kang Nanang. Ada juga siapa ini, Kang Sumadi di Balikpapan, ada juga Kak Bobotoh di Pacitan, ada Bobotoh di Babakan Sari Rosela 99 Cimahi Tengah, ada Bobotoh di Sari Jadi Bandung, ada Abah di Sindang Panon Purwakarta, ada Boboko di BPC KBB, dan terakhir ada Bonjopi di Cijantung. Wah, hatur nuhun Bobotoh yang sudah menyaksikan video hari ini. Mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Jangan lupa nanti sore kita adakan kuis, siap-siap dengan tebak skornya. Mudah-mudahan teman-teman beruntung di bulan ini gitu ya. Baik, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.